Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Apakah Anda sudah layak disebut seorang pelaku firman? Sudahkah Anda melakukan firman Tuhan hari ini? Atau Anda hanya seorang pendengar firman saja dan tidak melakukannya? Apa arti menjadi seorang pelaku firman? Menurut Surat Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-22. Saya percaya kita akan menemukan kebenarannya, dan kebenaran selalu memerdekakan kita. Firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara, waktu kita membaca ayat ini, apa yang saudara tangkap? Pesan firman Tuhan apa yang saudara terima? Karena dikatakan tidak boleh hanya mendengar saja, tapi harus sampai kepada melakukan firman Tuhan. Nah, ketika mendengar kata pelaku firman harus melakukan firman Tuhan, langsung yang terbayang adalah banyak aturan yang harus dilakukan setiap saat, setiap hari. Seperti melakukan undang-undang KUHP, undang-undang pemerintah yang boleh, nggak boleh, jangan ini, jangan itu, yang mana harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Dan peraturan itu seperti kita mulai menghidupkan lagi hukum Taurat dalam kehidupan kekristenan kita. Ada 613 aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Itulah yang dikatakan menjadi pelaku firman. Nah, apakah sama dengan kita hari ini, orang-orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru? Apa sebenarnya arti menjadi pelaku firman Tuhan? Nah, untuk mengerti arti menjadi seorang pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja, ayat ini kita harus baca seutuhnya dan melihat konteksnya. Di ayat 22 ini dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Mengapa? Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ternyata jika kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita disamakan dengan kita sedang menipu diri kita sendiri. Apa maksudnya menipu diri sendiri? Untuk mengertinya tentu membaca ayat berikutnya. Dikatakan, "Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia lupa bagaimana rupanya." Ilustrasinya sangat jelas. Di ayat ini dikatakan ada seorang yang bercermin. Dia tadi sudah memastikan bagaimana rambutnya, bagaimana bajunya, celananya, semua sepatunya dari atas ke bawah. Dia sudah melihat dengan jelas tampilannya, penampilannya. Dia sudah tahu persis. Tapi setelah berpaling, dia lupa semuanya. Jadi ternyata seorang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, artinya adalah kita melihat diri kita yang sebenarnya di dalam firman Tuhan, tapi kita tidak hidup sesuai dengan siapa kita di dalam firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di sini jelas dikatakan bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Apa hukum yang sempurna dan memerdekakan? Tentu bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat, ya betul, sempurna, suci, dan kudus. Tapi tidak bisa memerdekakan seseorang. Hukum Perjanjian Lama sebenarnya hanya seperti sebuah cermin yang ketika kita bercermin, yang kelihatan hanya jeleknya kita. Hukum Taurat itu seperti cermin yang hanya menunjukkan semua kesalahan dan kekurangan kita. Jadi semakin kita melihat cermin hukum Taurat, yang kelihatan adalah kekurangan demi kekurangan kita, sampai kita berkata, memang aku orang jelek, aku orang berdosa, aku memang layak masuk neraka. Itu tujuan cermin hukum Taurat. Jadi menunjukkan siapa saudara yang sebenarnya, yaitu orang berdosa. Itu sebabnya hukum Taurat dikatakan menuntun kita kepada iman, menuntun kita sampai iman itu datang. Jadi hukum Taurat seperti pengawal supaya kita sampai kepada Sang Juru Selamat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bagaimana mungkin orang berdosa disuruh hidup kudus? Bagaimana mungkin identitas kita sebagai orang berdosa disuruh bergaya hidup sebagai orang benar? Gak nyambung, gak akan pernah ada yang bisa seperti itu. Yang dimaksud hukum yang sempurna yang memerdekakan seseorang di sini adalah hukum Injil kasih karunia. Inilah hukum yang memerdekakan, hukum yang baru, bukan hukum yang lama. Hukum yang baru adalah Injil kasih karunia Tuhan. Dan Injil kasih karunia Tuhan isinya adalah ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saat itu juga engkau diubah dari orang berdosa menjadi orang benarnya Allah. Engkau diberi identitas yang baru. Engkau adalah anak-anak Allah. Perjanjian yang baru, hukum yang memerdekakan, memberi kita cermin, menjadi cermin bagi kita bahwa hei, engkau sudah dilahirkan kembali. Hei, engkau adalah anak Allah. Halo, engkau ciptaan baru. Karena itu, mulailah berpikir, merasa, dan bertindak sewajarnya engkau ciptaan baru, sewajarnya engkau anak Allah. Oleh karena itu, semakin kita meneliti firman yang memerdekakan ini, hukum yang memerdekakan ini, dan dikatakan selanjutnya bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Mengapa kita bisa berbahagia? Karena waktu kita hidup sesuai dengan identitas kita yang baru, kita akan sangat berbahagia. Karena engkau orang benarnya Allah, lalu engkau hidup selayaknya sebagai orang benar, maka engkau adalah orang yang paling berbahagia. Tapi sebaliknya, jika engkau adalah orang benarnya Allah dan tidak menjalani gaya hidup selayaknya orang benar, malah gaya hidupnya, perbuatannya, kelakuannya justru seperti orang berdosa, nah itu yang bikin saudara tidak bahagia. Itu yang membuat anak-anak Tuhan tidak bahagia, karena hidupnya seperti anak-anak setan. Orang benar yang bergaya hidup dosa, ini yang bikin gak bahagia. Kalau mau bahagia, teliti, kenali siapa engkau di dalam Kristus, siapa engkau sebagai ciptaan baru, dan hidup sesuai dengan identitasmu, maka engkau akan menjadi orang yang sangat berbahagia di dunia ini. Dari firman Tuhan yang kita sudah pelajari hari ini, dengan jelas sekali kita mengerti bahwa
kemampuan kita untuk kita bisa menjadi seorang pelaku firman ternyata adalah ketika kita terus mengenal, terus mengamat-amati siapa kita yang sebenarnya di dalam hukum yang memerdekakan itu, atau Injil kasih karunia Tuhan. Karena sama seperti ilustrasi yang diberikan oleh Yakobus, penulis surat ini, bahwa sama seperti seseorang yang mengamat-amati dirinya yang sebenarnya di depan cermin. Setelah itu ia pergi, dan itu harusnya menginspirasi dia untuk hidup seperti siapa dia sebenarnya yang dia lihat di cermin tadi. Atau kalau hari ini, kenapa khususnya seorang wanita mau berlama-lama di depan cermin? Bahkan kadang harus bolak-balik. Sudah keluar, kembali lagi untuk memastikan kecantikannya, make up-nya sudah sempurna. Jadi sepanjang hari itu, confidence atau kepercayaan diri wanita ini adalah karena dia tahu betul waktu dia lihat cermin tadi, waktu dia make up, waktu dia lihat cermin tadi, dia yakin betul make up-nya, dandanannya sudah sempurna. Dari situlah sumber kepercayaan diri wanita ini. Nah, demikianlah kita Bapak Ibu Saudara. Waktu kita terus mengenal siapa kita di dalam Kristus, Injil kasih karunia mengajarkan kita bahwa Kristus adalah hidup kita. Kita adalah Kristus. Artinya adalah hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita menjadi pelaku firman, kita mengekspresikan kehidupan Kristus dari dalam keluar. Arti kita menjadi pelaku firman adalah kita mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui kita, hidup melalui kita. Karena kita tahu bahwa hidupnya ada di dalam kita. Karena kita menyadari bahwa Kristus adalah hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita akan berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, dan membuat keputusan bertindak seperti Kristus. Haleluya! Kebenaran selalu memerdekakan. Selamat menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai pelaku-pelaku firman. Karena saudara adalah ciptaan baru, anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Salam Gereja Kepenuhan Kristus.